Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lanjut ke video di bagian Flutter-nya. Yang pertama akan kita buat user interface ya teman-teman ya. Oke, kita bikin projectnya dulu. Kalau di teman-teman bisa buat project barunya, bisa klik Command Shift P ya kalau di macOS ya. Kemudian pilih application, pilih ininya. Saya kasih nama pesan makanan YouTube. Oke. Nah, nanti dia akan si Flutter ini akan membuat projectnya. Oke, kita bikin dulu rancangannya ya teman-teman ya. Apa kayak cara kerja kita nanti. Yang pertama, mana kan sudah bikin API nih. Dua, kita slicing UI dulu. Kemudian yang ketiga kita implementasi ini connect ke API ya. Nah, connect to API. Kemudian kita implementasi provider ya, untuk chartnya ya. Jadi ketika ada keranjang belanja itu, masukkan keranjang belanja, kita nanti pakai provider state management. Oke, kemudian yang kelimanya kita kirim ketika akan order itu akan ngirim ke WhatsApp ya, berarti kan open WhatsApp gitu ya. Kita akan buka WhatsApp, jadi nanti makanannya itu akan sampai di chat oleh user ke WhatsAppnya si resto itu, seperti itu. Oke, open WhatsApp lah kita nanti. Di sini kan ada, kita berarti kan ambil data dari keranjang belanja, kemudian kita tuliskan dalam bentuk string ya, seperti itu. Oke. Ini yang akan kita bikin. Kemudian saya hidupkan dulu emulatornya. Oke, ini tampilan untuk user interface-nya. Jadi di sini nanti ini satu item seperti itu. Kemudian di sini ada floating action button. Oke ya, teman-teman bisa lihat floating action button. Dan di situ ada badge-nya teman-teman nih. Ada badge itu ya, nanti kalau dia diklik 1 di sini akan jadi angka 1 seperti itu ya. Untuk menandai jumlah barang yang kita masukkan ke dalam keranjang belanja. Oke, kita mulai dulu dari sininya ya teman-teman ya. Kita mulai. Oke, kita bikin item ini. Sip, udah nyala emulator. Sip, udah nyala. Kita seperti biasa, kita coba running dulu. Sambil kok diem ya, maaf. Jadi sambil nunggu runningnya teman-teman ya, agak lama nih. Oke, sambil ini kita slicing dulu ya teman-teman ya. Kita coba ya. Jadi kita bahas nih tampilannya. Oke, ini kan sebenarnya hanya duplikasi dari satu widget ini ya, bukan satu widget, satu tampilan lah ya. Satu tampilan kita akan bikin, kemudian kita duplikasi. Nanti ini dalam bentuk list view. Kita analisis dulu nih dari tampilan ini. Oke, jadi yang pertama nanti kita bikin row-nya dulu ya teman-teman. Karena dia akan dibagi menjadi 2 nih. Kalau saya lihat ada 2 komponen, yang ini dan yang ini. Oke, jadi 2 row. Row tapi 2 children seperti itu. Nanti yang pertama, children pertama hanya gambar. Kemudian yang keduanya ini teks dan button-buttonnya ini. Oke, ini jadi seperti biasa dia project counting ini. Oke, kita hapus semua. Kita mulai dari awal. Tulis void main run app my app. Oke, kita tulis seperti ini. Kemudian run app-nya ini masih merah, control space di sini. Dia akan mengimport material.dart. Nah, my app ini apa? Kita tulis stateless stl slide widget my app. Sip. Kemudian di sini kita bungkus material app. Nah, material app di sini ada apa? Ada home. Home-nya kita bikin home page. Sip. Titik. Home page-nya ini apa? STFL teman-teman. Stateful. Nah, stateful widget kita namain home page. Sip.
Oke, jadi di sini kita pilih scaffold. Oke, sip. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan dominasinya warna hijau, maka kita ubah dulu teman-teman biar dia menjadi warna dominasinya hijau. Berarti kita ke tema. Kita ubah tema ya di material app ya. Tema, kemudian tema data, kemudian primary swatch. Kita ganti color screen. Sip. Coba ya kita lihat. Oh ya, belum kelihatan, tapi nggak apa-apa. Ini kita bikin seperti ini dulu teman-teman. Nah, setelah kita udah setting dari awal tampilan, kita juga mau import library teman-teman. Biasa kita pakai Google Font. Nah ya, jadi ketik aja Google Font, kemudian Control Space, nanti versinya akan muncul sendiri, versi yang terakhirnya. Oke, kalau teman-teman di VS Code teman-teman nggak bisa, di copy aja nih, ditulis aja seperti ini, kemudian Control Save, Control S atau Command S, save. Dah, kita coba. Nah, kita mau coba tambahin floating action buttonnya dulu teman-teman. Floating action button itu kita tambahin di scaffold, floating action button, kemudian floating action button juga. Oke, floating action button, Control Space. Oke, on press-nya kita buat seperti ini dulu. Kita coba. Tuh, sudah ada floating action button. Warnanya juga sudah hijau ya, teman, sesuai dengan yang kita setting di sini seperti itu. Kalau teman-teman pengen merah ya, nanti dia akan tinggal ubah di sini aja. Oke, kemudian kita stylenya teman-teman, dia kan ada logo shopping bag nih. Nah, kita kasih child ya, child icon. Kita pakai icons shopping bag. Nah, kalau saya pakai ini shopping bag. Teman-teman bisa lain, kalau ada logo yang teman-teman pengen silakan. Misalnya kayak logo apa sih? Check out atau logo ke kanan seperti itu silakan. Nah, kalau saya pakai seperti ini. Oke. Udah ya. Oke, sekarang di sini ada badge ya teman-teman nih. Ada badge ini. Kita buat dulu nih. Ini kita pakai library saja. Badge Flutter kalau nggak salah. Kita pakai library. Nah, ini pakai badge Flutter. Saya pakai ini. Jadi nanti dia akan bikin tampilan seperti ini. Jadi bikin badge-nya akan lebih gampang. Nah, tinggal kita ke installing. Nih. Seperti ini. Atau kita juga ingat-ingat namanya badge, kemudian ke pubspec YML-nya, kemudian kita ketik badge Control Space. Nah, ini dah. Kita sudah mengimport library si badge. Nah, kemudian cara pakainya gimana? Kita tinggal ke example. Nah, kita tinggal ke example, kemudian kita copy yang ini nih. Ya, kita kopas. Coba ya. Bisa nggak nih? Dia di dalam. Oke, berarti di floating action button, on press, child-nya. Nah, di sini nih. Oke, iconnya kita hilangin dulu nih, atau intinya si icon itu kita pindahkan ke badge content. Iconnya badge content child. Coba dulu ya teman-teman ya, kita saling coba. Nah, ini kena merah karena kita belum control space, belum mengimport si kelas badge-nya. Kita coba dulu tampilannya bisa nggak nih? Tuh 10. Oke, sip. Jadi ini teksnya kita kosongin dulu aja, kosong. Nah, icon di sini yang kita ubah tadi apa? Shopping bag. Oke, dah tuh, udah bisa ya. Jangan 30, biarin aja ukuran sesuai dengan ukuran standarnya. Sip. Jadi sini udah muncul. Tuh, udah muncul. Nah, dia karena teksnya masih kosong, coba kalau kita bikin satu, ya nanti dia akan jadi satu teman-teman. Sip, udah ada ya. Tuh, udah muncul jadi 1, 2 seperti itu. Kita ubah stylenya Google Font. Kita pakai teks Montserrat biasa. Kita colors white. Sip. Nah, kita ubah seperti ini.
Jadi gambarnya seperti ini. Oke, ini kita bikin dari bawahnya dulu, floating action buttonnya. Sip. Dah. Sekarang saatnya bikin untuk tampilan ini teman-teman. Nah, ini kita minimize saja. Oke, saatnya bikin tampilan nih. Begini, kita tadi udah sepakat kita di sini row ya teman-teman ya. Oke, kita buat di home. Floating action button, kemudian di sini ada apa? Body-nya. Sip, di body-nya kita pilih save area. Oke, child-nya kita pakai kolom. Jadi dia jangan kolom dulu deh. Tadi row ya, udah sepakat row dulu ya. Row. Oke ya, row ada children-nya. Nah, yang ini kita bikin image-nya dulu nih. Kita bikin image. Yang pertama kita pakai container aja. Image-nya itu kita taruh di dalam container itu nanti. Container width-nya berapa? Width-nya kita ambil 50. Height-nya kita ambil 50. Oke, kemudian ada decoration. Kemudian box decoration. Oke, box decoration. Kemudian ada image. Kita pakai image. Nah, image ini dia mengembalikan decoration image. Coba ya teman-teman ya. Saya juga agak lupa nih urutannya. Decoration image. Nah, image-nya apa? Network image. Oke, kita pakai network image. URL-nya apa? Nah, kita coba URL, salah satu URL yang makanan tadi teman-teman. Nih ya. Kita coba ini. Masukin ke sini. Kita coba. Oke, udah jadi. Bisa ya, kontennya cuma 50 itu terlalu kecil. 150, coba 150. Oke, kegedean 100. Oke, 100. Nah, cuma di sini kita ada coba fit, tambahin fit. Fitnya itu di mana ya? Di sini ya. Decoration image. Oke, ada fit. Kita pakai box fit cover. Ini kita hilangin yang tadi. Oke. Kemudian saya mau ngilangin biru-birunya teman-teman. Kita hilangin ini, komen dulu nih flutter lens. Di sini biru-birunya nanti hilang. Oke. Ini udah jadi, udah agak mirip ya. 100 kegedean 75 lah, coba. 75. Kayaknya bagus 100 ya. Oke, coba dulu deh, nggak apa-apa 100. Nah, cuma yang beda teman-teman di sini lengkung ya, apa sih namanya, border, ada ujungnya itu nggak bersudut ya, dia tapi lengkung seperti itu. Nah, kita bikinnya di mana nih? Kita coba ya. Kita pakai di sini box decoration-nya ada apa nih? Border radius teman-teman. Border radius itu mengembalikan, coba border radius, kemudian circular itu coba double ya. Coba kalau langsung 20 dia bisa nggak? Oh, bisa. Oke. Nah, sip, udah agak mirip ya. Tapi kayaknya kegedean, coba 80 deh. Kecilan 90. Oke, udah 90 lah ya. Ini udah agak mirip, tinggal kita elemen pertama udah bisa nih teman-teman ya, yang container nih, children. Kemudian di sini kita tinggal oke. Kalau ini kita tambahin padding. Kontainer ini kita bungkus padding.
langsung padding aja nih ya, diklik bohlam kemudian paddingnya 8. Gimana kalau 8 masih kurang 16, kita tambahin satu lagi, tambahin 8 jadi 16. Oke, ini udah kerasa nih, udah agak kerasa mirip ya. Kemudian kita setelah padding ini kita tambahin lagi teman-teman, di sini kan ada teks nih. Oke ya, kita coba ke elemen yang kedua ya, row yang pertama kan tadi kita udah bikin gambar, kemudian row yang kedua ada tulisan nih dari atas ke bawah. Nah makanya kita pakai kolom ya, ini kolom, ini children pertama, children kedua, children ketiga. Nah, nanti di dalam kolom ada row lagi nih teman-teman. Oke, itu nantilah, kita bikin dulu nih yang ini, burger rasa ayam. Kita bikin kolom, kolom children pertama, teks burger rasa ayam ya. Waduh, oke, kenapa jadinya kayak gini, ada yang tahu? Oke, kita coba ya, row berarti coba cross start. Oke, apa jadi ini karena coba tambahin cross alignment nih. Jadi kan dia row, sifatnya ke kanan ke samping, dianggap satu row semua teman-teman. Nah ketika tadi satu gambar dia di atas, tapi ketika ditambahin teks ini dia makanya jadinya ke sini gitu loh. Nah kita cukup tambahin ini cross alignment. Maksudnya apa? Cross alignment, row kan basicnya ke kanan, ke samping gitu. Nah makanya kalau ke samping itu namanya main axis alignment ya, karena dia row. Nah makanya di sini kita pakai cross biar dia crossnya itu berarti kan lawan arahnya, dia start yaitu kembali ke atasnya, makanya kita menggunakan cross axis alignment seperti itu. Kemudian kita tulis burger rasa ayam, kemudian tulis lagi yang kedua. Nah, kita sekalian aja nih stylenya kita juga ubah sekalian aja, Google Font. Kita namain pakai Montserrat. Zeiss 18 SP. Kok SP? SP mah di Android. Oke, burger rasa ayam kegedean 16 aja deh. 16. Oke. Sip, burger rasa ayam, kemudian dia agak tebel ya teman-teman ya. Font weight-nya bold. Burger rasa ayam. Dah. Kemudian kita tulis yang kedua. Yang kedua ini ukurannya beda, dibuat jadi 14 deh, 13 deh. Tapi dia nggak tebal. Itu deskripsi. Oke, kita tulis ini deskripsi. Ya, harusnya agak panjang gitu ya. Nah, ini teman-teman kenapa dia error nih. Jadi dia kalau panjang tuh error, menganggapnya masih ke samping. Kita coba ya teman-teman ya. Kita bungkus ini pakai expand. Sip. Kemudian kita pakai line. Coba ya. Text line. Start. Coba bisa nggak? Tetap nggak bisa ya. Kenapa ya? Bentar. Saya agak lupa nih codingannya. Start text line. Oke, saya buka codingan yang saya udah buat ya teman-teman ya. Saya agak lupa nih. Oke. Untuk membuat biar dia sebentar.
Menu description. Oke. Coba tes left. Oke. Sebentar. Left. Children. Expand. Oke, jadi udah bisa ya teman-teman ya. Seperti ini. Saya close dulu nih. Kalau nanti butuh saya juga buka lagi teman-teman. Jadi kita pakai nih teman-teman. Kolom yang ini kita bungkus dengan expand. Nah kemudian yang masalah teks yang panjang itu kita tambahin text align. Text align-nya left seperti itu. Nah ketika text align-nya left dia akan ke kiri. Nah sekarang permasalahannya apa? Si yang judulnya ini malah jadi di tengah seperti itu. Ya, kita ubahnya di kolomnya. Kolom itu kan sifatnya ke bawah. Nah, kita pengen ini ke kiri, makanya berarti cross ya, yang bersimpangan, berlawanan. Maka cross alignment-nya kita pilih start. Nah, dia akan ke kiri. Sip. Kita tambahin size box. Height ya. 8, height-nya berapa? 8 cukup nggak? Oke, terlalu jauh nggak? Nggak sih. Udah ya, cukup ya. Kita udah nih, udah cukup. Bergeras ayam, sip. Oke, bergeras ayam udah. Kita tinggal yang ini teman-teman, harga sama tombol ini. Oke, ini berarti elemen yang di sininya, di bawahnya ya. Ini kan teks bergeras ayam, kemudian ini deskripsi. Nah, kita taruhin lagi size box di sini deh. Nah, kita tinggal di sini bikin. Ini apa? Ini adalah komponen row, teman-teman. Row. Ini ke sana semua row. Makanya kita bikin row. Row ada children-nya. Children yang pertama adalah teks. Nah, kita copy aja nih yang ini bergeras ayam. Karena dia tebel juga, cuma kita ukurannya kita tinggal ubah jadi 13. Tuh. Udah ada, tinggal kita juga fontnya ya. Tuh ketikannya kita ubah. Udah 12.000. Kurang gede 15 nih. Tuh 12.000. Oke. Ini udah, tinggal kita bikin yang button-button ini. Oke, children di sini. Nah, kita bikin lagi. Jadi dia kan dua komponen yang berbeda, teman-teman. Ini kurang panjang deh, jangan 8 deh, 12. Tuh. Dia dua komponen berbeda. Ini satu row, tuh, satu row, tapi di sini ada garis pemisah. Ya, ini berarti children yang pertama dan ini adalah children yang kedua nih. Children keduanya ini. Nah, tapi ini juga adalah suatu kita bisa bikin jadi row juga gitu loh. Kayak satu kumpulan kayak gini, ini bisa kita jadi row ya. Jadi ada row ini, row di dalam row. Kita coba aja langsung nih. Oke, kita row, maka di sini ada row. Nah, namanya kita pakai icon button aja, teman-teman. Oke, on press-nya kita kosongin seperti ini, kemudian icon kita pakai icon dot gini ya. Icons remove. Oke, remove circle. Tuh, udah bisa kan? Cuma kita tinggal ganti warnanya. Oke, nggak apa-apa deh, warna gampang nanti. Oke, setelah itu kita di sini ada teks. Kita copy aja nih dari yang deskripsi ini. Kita copy teksnya. Nah, cuma ini kita ganti angkanya jadi 0. Tuh, 0. Kurang gede ya. Samain kayak ini 15. Oke, 0. Kemudian iconnya kita copy paste lagi di sini, tapi iconnya kita beda. Kita add. Tuh. Oh, ada add circle ya. Circle. Ya, add circle. Kita ganti warna, teman-teman. Yang remove itu kita pakai style ya. Kalau nggak salah apa color ya? Colors green. Oke. Kalau yang ini merah.
Kalau yang ini merah, kemudian yang ini green. Kalau nambah baru hijau. Dah, tuh. Udah ya. Oke. Nah, cuma kok ini mepet, sedangkan ini pengennya kayak gini. Ya udah, kita tinggal di sini row-nya kita pakai main axis alignment, space between, teman-teman. Bisa nggak nih? Oh, nggak bisa nih. Icon but oh, bukan row-nya bukan yang di sini, teman-teman. Row yang atasnya ya. Yang di sini. Nih. Nah, tuh udah bisa. Jadi kita udah bisa bikin tampilannya seperti ini. Kayak agak mirip lah. Ini kurang jarak ya, tinggal kita kasih size box aja di sini. Kita kasih size box biar dia agak renggang. Oke, size box. Size box-nya tapi dia width ya, teman-teman, karena ke samping. Width-nya kita kasih 5, koma. Nah, kita width-nya 5. Masih kurang. Kasih 10. Oke, bisa? Udah. Oke, untuk tampilan ini, jadi nanti nih kita kan pakai list nih, teman-teman. Tapi untuk tampilan udah bisa kita buat. Nah, nanti ini kalau pengen panjang ya tinggal kita copy aja lagi nih, seperti itu ya. Untuk jadi yang penting tampilannya udah selesai nih. Kita coba mau lihat yang kedua. Sorry. Dia row ya. Oke, berarti di sini dia perlu sorry. Bukan yang expand yang di copy, tapi si painting. Oh, row-nya ini. Oke. Berarti row kita bungkus pakai kolom nih, coba nih. Kolom. Sip. Nah, kita copy row-nya. Row-nya kita banyakin. Row. Tuh, dah mau copy jadi 3 ya. 3. Tuh. Dah, jadi tampilannya udah ada. Tinggal kita masuk. Cuma nih jaraknya masih. Oke, kita pas undo lagi. Oke, jaraknya nih masih kurang. Row-nya ini kita bungkus nih pakai padding, tapi row padding tapi ininya kita bikin simetrik. Nah, simetriknya itu vertikal, jadi atas ke bawah. Jaraknya kita bikin 8 aja. Koma. Jadi dia akan ada jarak nih. Oke, udah agak ada jaraknya nanti. Jadi ini tampilan yang pertama. Kita udah bisa bikin untuk slicing UI-nya. Nanti selanjutnya untuk tampilan homepage-nya maksudnya, teman-teman ya, untuk dummy slicing-nya nanti kita implementasinya menggunakan list view, kemudian provider-nya itu di yang keempat. Habis ini kita coba connect to API dulu. Sip, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.